sedikit menjelaskan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsepnya terlebih dahulu. Upaya penegakan hukum di suatu negara ini sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Berbicara mengenai Indonesia, Indonesia ini adalah negara hukum. Artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara ini tidak memiliki aturan? Yang pasti akan kacau balau, bukan? Tidak aman, banyak tindakan kriminal. Namun sebagian orang akan mengatakan, walaupun tidak ada aturan sendiri, menyatakan bahwa negara akan aman-aman saja. Tapi, perlu kalian ketahui bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Maksudnya ini adalah manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum itu diperlukan. Cicero pernah menyatakan, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kehidupan manusia tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Lalu tujuan negara Republik Indonesia itu apa? Dapat kita temukan berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat. Di antaranya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara, atau yang sering disebut dengan pembangunan nasional. Setiap negara memiliki tujuan pembangunan nasional yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Menegakkan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, setiap negara harus berkomitmen untuk memperkuat sistem hukumnya dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Lalu selanjutnya mengenai perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang adil memerlukan sistem hukum yang transparan, independen, dan akuntabel, sehingga menciptakan lingkungan yang tertib, adil, dan berkeadilan bagi semua warganya. Jadi, sistem hukum yang transparan ini adalah keterbukaan informasi, yaitu bahwa proses hukum, keputusan pengadilan, dan kebijakan hukum dapat diakses dan dimengerti oleh publik dengan mudah. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana keputusan diambil. Berikutnya itu pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dengan transparansi ini, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Yang kedua itu sistem hukum yang independen. Artinya itu adalah keadilan dan objektivitas. Dengan kemandirian, pengambilan keputusan hukum lebih mungkin dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pertimbangan politik atau tekanan dari pihak tertentu. Lalu selanjutnya itu sistem hukum yang akuntabel. Yang pertama itu bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas berarti bahwa aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka pada publik. Jika ada kesalahan atau pelanggaran, mereka harus siap menerima konsekuensi dan menjelaskan tindakan mereka kepada publik. Jadi dengan memiliki sistem hukum yang transparan, independen, dan akuntabel, sebuah negara dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil. Ini tidak hanya penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi, kepercayaan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah ada 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk menegakkan hukum. Yang pertama itu mengenai keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak
Para aparat penegak hukum harus bersikap adil, jadi yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Unsur ketiga ini adalah kepastian hukum. Artinya penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan mendapatkan perolehan sesuatu yang diharapkan. Dalam penegakan hukum yang berkeadilan, tentunya harus memiliki lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana. Pidana kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua itu adalah kejaksaan. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lalu yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan, negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Lalu selanjutnya itu adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini ada 4 macam. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, adapun wakaf dan sedekah. Selanjutnya itu peradilan militer. Peradilan militer itu sendiri adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Selanjutnya yaitu peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan peradilan umum itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama pengadilan negeri, lalu yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan tingkat kasasi, lalu yang keempat penasehat hukum. Lalu selanjutnya yaitu berbicara mengenai urgensi. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang berkeadilan adalah fondasi dari sistem hukum yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga esensial untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan, karena saya pun masih dalam tahap proses belajar. Sekian, terima kasih.